Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang bernama Malin Kundang. Keluarga mereka sangat miskin dan terpuruk. Mereka hanya bertahan hidup dengan penghasilan ikan yang didapat sehari-hari. Pada suatu hari, Malin diajak mencari ikan oleh temannya yang bernama Gading. Malin, Iya, Gading, ada apa? nyari ikan yuk. Oke, yuk. Tapi sebentar ya, aku izin ke ibu aku dahulu. Ibu, aku izin mencari ikan ya bersama Gading. Iya Malin, hati-hati ya. Malin dan Gading pergi mencari ikan di pesisir. Wah, ikannya besar sekali. Kita pulang yuk. Ayo. Setelah mendapatkan ikan yang cukup besar, mereka pun pulang. Ibu, aku mendapat ikan yang besar. Wah, hebat. Ibu akan memasakkan tumis ikan kesukaanmu. Waktu pun berlalu, dan Malin tumbuh menjadi Malin dewasa. Bu, hari ini ikan tangkapanku sedikit. Iya nak, tidak apa-apa. Ibu akan memasakkan tumis ikan. Malin pun merenungi nasibnya. Artinya, aku harus merubah nasibku. Aku ingin membahagiakan ibuku. Aku akan meminta bantuan Gading mencari pekerjaan. Sore harinya, Malin mendatangi rumah Gading. Assalamualaikum Gading. Waalaikumsalam. Ya Malin, ada apa? Bolehkah aku ikut bekerja denganmu? Bagaimana ya? Baiklah, nanti aku tanyakan kepada Pak Ali nahkoda tempatku bekerja. Terima kasih Gading. Tetapi, apa sebaiknya hari ini saja kita ke rumah Pak Nakoda? Baiklah, ayo aku antar. Akhirnya, mereka pergi ke rumah Pak Ali, nahkoda kapal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Gading, ada apa? Begini Pak, teman saya Malin ingin ikut bekerja dengan Bapak. Apakah boleh? Oh, begitu. Baik, besok ikut kita berlayar, tetapi kamu harus meminta izin kepada ibumu dahulu. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah sampai di rumah, Malin meminta izin kepada ibunya untuk merantau. Ibu, Malin minta izin untuk merantau, ingin mengubah nasib kita. Apakah sudah dipikirkan dengan baik Malin? Sudah, Bu. Aku ingin membahagiakan ibu. Baiklah Malin, kalau itu sudah keputusanmu, tetapi jangan lupa untuk pulang menemui ibu ya nak. Di pagi hari, Malin bersiap-siap berangkat bersama Gading untuk merantau. Di kapal, Pak Ali sebagai nahkoda 1 berbicara dengan Pak Ales sebagai nahkoda 2 memberitahu bahwa ada yang ingin ikut bekerja bersamanya. Pak, kemarin ada yang ingin bekerja bersama kita. Siapa, Pak? Namanya Malin, Pak. Oh baik, tidak apa-apa. Malin berpamitan kepada ibunya. Bu, Malin pamit ya.
Doakan Malin. Hati-hati ya Malin. Malin bersama Gading menuju kapal, dan mereka pun berangkat merantau. Setelah beberapa bulan Malin bekerja, putri dari saudagar kaya menanyakan Malin yang terlihat begitu rajin bekerja dan tertarik kepadanya. Ayah, siapakah laki-laki itu yang sangat rajin sekali? Oh, dia bernama Malin. Apakah aku boleh berkenalan dengannya? Nanti ayah perkenalkan denganmu. Setelah mereka berkenalan, akhirnya tanpa menunggu lama, mereka pun menikah. Setelah 1 bulan menikah, kapal mereka bersandar di pesisir. Malin dan istrinya ingin membeli ikan di pasar. Saat Malin dan istrinya memilih ikan, di saat itu pula ibu Malin dan adiknya Malin sedang berada di pasar. Malin tawar-menawar dengan pedagang. Ayo Pak, Bu. Beli di saya saja Pak, murah-murah. Mari Pak, beli saja di saya. Rp15.000 saja. Di saat itu, adik Malin melihat Malin dan memberitahu ibunya. Ibu, itu bukannya Kak Malin ya Bu? Yang mana nak? Itu Bu, di depan pedagang ikan. Kemudian, ibu Malin memanggil dengan menangis dan menghampirinya. Malin anakku. Kakak! Siapa mereka suamiku? Aku tidak mengenalnya. Aku ini ibumu Malin. Tidak mempunyai ibu yang kotor dan lusuh seperti ini. Ayo, kita tinggalkan saja mereka, istriku. Ibu Malin menangis sedih mendengar apa yang diucapkan oleh anaknya. Malin dan istrinya bergegas pergi meninggalkan ibu dan adiknya. Kepala desa yang melihat kejadian itu menasihati Malin agar tidak bersikap seperti itu kepada ibunya. Hei Malin, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Itu orang tuamu Malin. Dia bukan ibuku. Ibu Malin pun menangis seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Allah, jika dia memang bukan anakku, maka aku akan memaafkannya. Namun, apabila dia memang anakku, maka berikanlah keadilanmu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap. Sepertinya Tuhan mendengarkan doa Ibu Malin. Dan hujan deras pun turun dengan sangat deras, disertai badai dan menerjang kapal Malin. Kapal Malin diterjang dengan kuat sehingga kapal karam. Istri Malin meninggal karena tertimpa kayu kapal dan juga semua awak kapal. Kapal pun tenggelam. Malin terombang-ambing di laut lepas hingga terdampar di sebuah pulau. Ia terlihat sangat lusuh dan kemudian tubuhnya perlahan mengeras menjadi batu. Malin menangis menyesali perbuatannya kepada ibunya. Dengan menangis, Malin meminta maaf kepada ibunya. Ibu, maafkan aku yang sudah durhaka kepadamu. Dengan posisi badan yang bersujud, akhirnya tubuh Malin berubah menjadi batu. Akhirnya sekarang warga di wilayah Sumatera Barat mempercayai bahwa itu adalah batu Malin Kundang.
Demikianlah cerita Malin Kundang yang dapat kami sampaikan melalui drama ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua agar tetap berbakti dan tidak durhaka kepada orang tua dan tidak melupakan kampung halaman.